Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Is waktunya untuk menyampaikan. Saya mencoba untuk menyampaikan kasus geriatri yang dirawat di lantai 2. Pada pasien ini masalah yang timbul itu asupan energi inadequat, malnutrisi kronis yang terjadi pada pasien geriatri, dan adanya pendarahan saluran cerna bagian atas berkaitan dengan adanya gastropati erofisa berdarah, diagnosa adanya ulkus gastrikum berdarah, anemia, ekausa GE bening, dan sarkopenia. Karakteristik pasien geriatri itu sendiri yaitu usia lebih dari 60 tahun. Yang kedua itu adanya multipatologi, artinya pasien ini satu pasien itu mempunyai lebih dari satu penyakit, yang umumnya penyakit itu penyakit kronis. Yang kedua itu tampilan klinis biasanya tidak khas, polifarmasi. Yang kelima fungsi organ menurun. Yang keenam ada gangguan status fungsional, dan yang ketujuhnya biasanya ada gangguan nutrisi. Nah, sindrom geriatri itu sendiri yaitu serangkaian kondisi klinis pada orang tua yang dapat mempengaruhi kualitas hidup ya pada pasien tersebut. Tapi sindrom geriatri ini adalah suatu kondisi klinis, bukan merupakan penyakit, dan merupakan gabungan antara penurunan fisiologi dan berbagai proses patologi. Untuk ruang lingkup sindrom geriatri itu biasanya ada ulkus, ada inkonsistensi urin, ada perubahan status mental, gangguan tidur, ada infeksi, ada malnutrisi, bisa juga terjadinya konstipasi. Kaitan antara pengertian dari geriatri dan malnutrisi sendiri adalah biasanya malnutrisi kondisi tubuh. Pengertian malnutrisi sendiri ada kondisi tubuh saat tidak mendapatkan jumlah baik itu makro maupun mikro yang dibutuhkan untuk menjaga jaringan dan fungsi organ yang sehat. Sehingga pada pasien geriatri, malnutrisi itu berkontribusi terhadap perkembangan baik itu morbiditas terkait dengan perburukan penyakit, sehingga menyebabkan risiko kematiannya lebih besar. Selanjutnya, faktor risiko malnutrisi pada geriatri, kalau dilihat dari penyakit biasanya salah satunya ada penyakit saluran cerna, penyakit kronis, baik organ, jantung maupun pernapasan, ada kanker, penyakit infeksi. Jadi dari beberapa faktor risiko penyakit ini biasanya akan mempengaruhi berkurangnya asupan makan pada pasien. Ada lima tahapan yang kita lalui dalam menangani kasus ini, mulai screening, asesmen, diagnosa, intervensi, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Ada dua, yang pertama ini screening MST, ini yang dilakukan sama perawat, itu memang pada pasien ini menunjukkan skornya itu 4 ya. Artinya pada pasien ini perlu kita penanganan lebih lanjut untuk asesmen gizi lanjut. Dan kalau MNA ini biasanya dilakukan oleh dokter geriatri, itu juga skor pengkajian penapisannya menunjuk pasien ini lebih kurang dari 17, artinya pasien ini termasuk kategori malnutrisi. Ini merupakan riwayat klaim pasien Tuan OS, umurnya sudah 84 tahun, suhunya Sunda, terus keterbatasan fisik saat ini ada karena pasien dalam kondisi bed rest. Untuk riwayat sosial ekonomi, pasien merupakan seorang pensiunan agama Islam dan saat ini tinggal serumah
dengan anak, menantu, dan cucunya. Secara ekonomi pasien ini termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Riwayat medis sebelum pasien ini sebelum masuk rumah sakit, sebelum dirawat, pasien ini pernah jatuh sehingga ada fraktur patah pada tulang lengan kiri 2 bulan lalu sebelum masuk rumah sakit, dan sempat dilakukan operasi untuk pemasangan pen dan gip. Tapi saat masuk ke RSAS, pasien ini sudah lepas ya, sudah baru dilepas 1 minggu yang lalu untuk pen dan gipnya. Ada riwayat penggunaan obat nyeri, yaitu Aspilat, furosemid, sama Busorol. Pasien juga ada riwayat keluhan BAB, kehitaman sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai muntah. Hanya pada sudah masuk ke rumah sakit itu muntahnya sudah mulai perbaikan. Pasien juga ada riwayat sesak, bengkak kedua tungkai sejak 6 bulan sebelum masuk rumah sakit. Ada riwayat pembengkakan jantung. Untuk terkait gizi dan makanannya, pasien ini sebenarnya pola makannya teratur. Recording in progress. Setelah jatuh, nah setelah jatuh itu pasien ada keluhan nyeri ya, jadi Recording itu yang stopped. mempengaruhi asupan nafsu makan pasien berkurang. Makan teratur biasanya anak Recording in progress. Biasanya untuk menunya itu lengkap, terdiri ada karbohidrat, protein hewani, nabati, dan lemak juga diberikan selingan. Pasien selama ini tidak ada pantangan makan, termasuk juga alergi makan. Hanya pasien itu kurang suka minum susu. Jadi memang di keluarga itu jarang disediakan susu karena pasiennya suka nggak diminum. Oke. Ini hasil asupan. Sebenarnya ada penurunan itu sekitar 2 bulan ya, 2 bulan itu sudah ada mulai penurunan. Ini yang saya kaji atau yang saya tanyakan ke pasien itu asupan makan 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. Di sini memang kelihatan asupan makan pasien 1 bulan terakhir itu memang sangat kurang, baik itu dari protein, lemak maupun karbohidrat. Yang ini recall, jadi recall 1 kali 24 jamnya pasien ini masih dipuasakan. Jadi pasien sudah puasa 2 hari sebelum dilakukan asesmen. Jadi kalau dilihat yang ditampilkan di sini itu asupan makan dari parenteral yang diberikan, karena asupan makannya 0%. Ini obat-obatan memang dari AOP itu banyak obat-obatan yang diberikan juga selama pasien dirawat. Dan banyak obat-obatan yang memang mempengaruhi, ada mual misalnya, ada untuk apa sehingga dapat mengganggu pencernaan. Jadi ini obat-obatan yang diberikan selama pasien dirawat. Nah, berdasarkan data antropometri berat badan pasien 6 bulan yang lalu itu sekitar, informasi dari keluarganya sekitar 55 kg. Nah, karena saat ini pasien tidak bisa ditimbang, makanya dilakukan pengukuran lila. Dari lila dan tinggi lutut, estimasi berat badannya itu sekitar 49,3, untuk tinggi badannya itu 164. Artinya status gizi berdasarkan lila itu menunjukkan bahwa pasien ini status gizinya kurang. Pasien juga merasa ada penurunan berat badan dengan baju dan celana yang merasa lebih longgar. Biokimia, data kimia juga menunjukkan hasilnya rendah ya. Rendah mungkin ini juga menunjukkan adanya anemia karena ada pendarahan di saluran cerna. Secara fisik klinis ini yang kalau untuk kayak tekanan darah, nadi, respirasi, suhu itu selalu normal selama dirawat.
Terus secara fisik ada BAB kehitaman, sesak, juga bengkak di kedua tungkai, nyeri hati, dan adanya penurunan nafsu makan, tidak memasukkan atau otot, dan terlihat pasien konjungtiva anemis. Komparatif standar yang saya gunakan itu berdasarkan pedoman nasional Vergeni. Ini saya ambil 35 per kilogram berat badan karena pasien ini dalam kondisi malnutrisi. Jadi biasanya patokan itu sekitar 32 sampai 38 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein saya ambil 1,5, lemaknya 25% dari total kalori, karbohidratnya 58% dari total kalori. Komparatif standar untuk lila ini digunakan, walaupun berdasarkan buku yang saya baca, kalau untuk lila itu sebenarnya untuk pasien geriatri itu kurang kurang mencerminkan status gizi, karena memang pada pasien ini sudah terjadi sarkopenia. Nah, dari hasil asesmen yang dilakukan itu ada dua problem atau masalah gizi. Yang pertama itu asupan energi tidak adekuat terkait dengan penurunan kemampuan mengkonsumsi energi yang cukup karena ada pendarahan di saluran cerna, ditandai dengan asupan energi parenteral yang 27,9%, karena untuk asupan enteral atau asupan makan itu pasien belum diberikan, masih dikuasakan. Yang kedua, malnutrisi kronis berkaitan dengan riwayat asupan makan yang kurang dari kebutuhan, ditandai dalam memasukkan atrofi otot lengan sedang, asupan makan yang hanya 37,5% selama 1 bulan, lila 78,2%, standar ada odem di kedua tungkai, dan pasien merasa ada penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir. Tujuan intervensi yang diberikan terkait dengan adanya problem pada pasien ini, tujuannya dua, yaitu meningkatkan asupan energi secara bertahap dan memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi serta kondisi pasien. Yang kedua, untuk mengoreksi kondisi malnutrisi pasien. Walaupun untuk yang kedua ini mungkin untuk lebih ke jangka panjang. Jadi untuk tujuan yang kedua. Intervensinya untuk implementasi itu pemberian makan pasien, edukasi, koordinasi. Untuk edukasi itu memberikan informasi, mengkomunikasikan kepada keluarga pasien terkait yang diberikan, pengenceran enteral, rute makanan, yang koordinasi asupan gizi. Biasanya kita itu kalau untuk pasien geriatri biasanya tentunya ke dokter ya, dokter geriatri yang pegangnya. Terus biasanya kita melaporkan asupan recall asupan makan, dan dengan perawat biasanya untuk pemberian di pasien. Pemberian makan pasien itu sesuai kebutuhannya sekitar 1.700 tadi, protein 474, lemak 47, karbohidrat 250 di saluran cerna, itu makanan cair. Nah, rencana dari total kebutuhan 1.700 rencana kita pemberiannya bertahap. Bila retensi baik itu diberikan rencana 6 kali 50 cc Vertisol ke NGT. Parameter, ada beberapa parameter terkait dengan simptom pada pasien ini, ada asupan makan, ada fisik klinis, ada UG maupun antropometri. Ini monitoring yang hasil monitoring yang dilakukan pada pasien ini. Untuk awal itu hari pertama pasien masih mendapatkan jadi masih terpasang cleaning mic. Jadi total energi ini plus pemberian ya Vertisol 450 plus cleaning mic, hasilnya 41,3%, untuk proteinnya 60, lemaknya masih rendah, dan karbohidratnya 51,9%.
ini data leukemia pada hari ini ada kenaikan HB karena memang pasien sudah mendapatkan transfusi PRC 1 lagu. Hanya di kedua ini baru ada hasil albumin yang memang ada penurunan. Kemudian hari kedua karena tidak ada retensi, kondisi bagus, jadi pasien dinaikkan menjadi 6 kali 50 cc, nutrisi parenteral sudah mulai disupport. Di sini juga pasien mulai diberikan asupan per oral, jadi tapi baru bisa masuk 50 cc, jadi sisanya tetap masih diberikan per NBT. Tidak ada perubahan diagnosa gizi, masih tidak ada, jadi belum hilang, jadi masih ada masalah gizi yang dua tadi, baik itu asupan energi maupun malnutrisi. Dan hari ketiga ini kemudian antara peptisol dengan fosfat bingung karena memang dilihat dari kedua itu asupan lemak untuk pemenuhan kebutuhan gizi. Kita coba juga, tapi per oralnya sudah mulai ada peningkatan, tetap jadi sisanya masih diberikan per NGT. Ini hari keempat. Hari keempat itu pemberian sekitar 80%, jadi saya kombin antara makanan enteral plus rencana pemberian bentuk buku sumsum 2 kali setengah porsi yang diberikan. Hanya untuk yang hari Monef hari keempat ini belum menggambarkan asupan makan 1 kali 24 jam karena pasien dibawa pulang ya, jadi sama keluarga dibawa karena pasiennya sudah mau minta pulang, jadi sama keluarga pulang atas permintaan pasien dan keluarga. Ini pemberian edukasi, jadi sebelum pulang saya sempat menyampaikan edukasi terkait bagaimana nanti pengaturan diet selama di rumah, karena selama di rumah sakit kan sudah mulai ada peningkatan, jadi jangan sampai nanti pas di rumah juga ada penurunan dari persentase asupan yang sudah kita capai selama dirawat. Pembahasan pada kasus ini yaitu pasien geriatri itu cenderung dapat mengalami masalah gizi, diantaranya malnutrisi. Masalah malnutrisi yang terjadi pasien pada disebabkan karena riwayat asupan gizi yang tidak kuat. Terus yang kedua, pemberian obat-obatan juga seringkali menjadi masalah pada pasien geriatri karena di mana efek samping obat dapat menyebabkan gangguan di saluran pencernaan. Yang ketiga, pemberian asupan gizi yang tepat diharapkan dapat mengatasi permasalahan malnutrisi pada geriatri. Untuk intervensi itu yang diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien, di mana pasien malnutrisi mengalami peningkatan kebutuhan. Terus selama 4 hari 8 intervensi, perkembangan asupan makan pasien alhamdulillah mengalami peningkatan, meskipun pada hari terakhir tadi seperti yang sudah disampaikan berdasarkan hasil monitoring itu belum bisa menggambarkan. Jadi sebenarnya sih kalau hari keempat itu bisa kita monef, kita tahu berapa banyak sih sebenarnya makanan padat yang bisa masuk. Dan rencananya sih hari keempat ini kalau monitoring hasil monef atau asupannya bagus, dokter juga menyampaikan dokter geriatriknya untuk NPT mulai akan dilepas. Hanya untuk diagnosa gizi asupan sampai dengan akhir intervensi memang masih ada, belum bisa teratasi, walaupun kalau dilihat asupannya ada peningkatan bagus, ada peningkatan dibandingkan di awal intervensi.
Kesimpulannya, asupan gizi pada pasien geriatri sangat kompleks, di mana berbagai aspek dapat menjadi faktor penyebab terjadinya malnutrisi dan sulit untuk mengatasi. Biasanya rada sulit untuk mengatasi masalah gizinya. Problem gizi, asupan gizinya adekuat, energi, intake, dan malnutrisi kronis memerlukan waktu intervensi cukup lama untuk tercapainya tujuan intervensi, sehingga perlu ditindak lanjut yang berkesinambungan selama perawatan di rumah, yaitu dengan pemberian counseling, edukasi, baik itu kepada pasien maupun nanti caregiver yang akan mengurus pasien di rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait kasus ini. Bisa kita diskusikan. Jadi nanti kalau ada hal-hal mungkin dari apa yang saya lakukan untuk pasien ini kurang tepat, nanti kalau ada pasien yang selanjutnya mungkin lebih baik penanganannya.